Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Nah teman-teman yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar PAI kelas 5. Materi yang akan kita pelajari adalah keteladanan Luqman Al-Hakim. Silahkan disimak teman-teman. Nah teman-teman, siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang salih. Ia tidak menerima kenabian. Luqman adalah seorang ayah pilihan Allah. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, berkebangsaan Habsyi, dan berasal dari kota Sudan. Luqman memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bau'rah bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Nah teman-teman, bagaimana ya akhlak Luqman Al-Hakim? Akhlak Luqman Al-Hakim yang pertama adalah banyak bersyukur. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Kemudian barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya serta Maha Terpuji. Akhlak Luqman yang kedua adalah taat beribadah kepada Allah, baik dalam mentaati perintah Allah maupun menjauhi larangannya. Akhlak yang ketiga adalah dianugerahi hikmah dan pengetahuan yang luas, zuhud terhadap dunia, yang artinya adalah hidup sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan dunia. Dan yang kelima adalah wara', yang artinya berhati-hati dalam segala hal. Nah, apa saja nasihat Luqman kepada anaknya? Nasihat Luqman yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa itu mempersekutukan? Artinya, menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Nasihat yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kemudian nasihat Luqman yang ketiga adalah melaksanakan sholat dan berbuat kebajikan. Sebagaimana dalam Luqman ayat 17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sholat adalah tiang agama.
Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Dalam ayat ini Allah juga menyampaikan tentang bagaimana manusia harus mengerjakan sesuatu yang baik. Contoh perbuatan baik adalah rajin beribadah, patuh pada orang tua, rajin belajar, ke sekolah tepat waktu, bertutur kata santun, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dalam ayat ini juga diingatkan untuk menghindari perbuatan yang buruk seperti syirik, membenci kedua orang tua, membenci ustadz dan ustazah, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Dan hendaklah kita bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Nasihat yang keempat adalah jangan angkuh dan sombong. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 ini, Allah menyampaikan tentang ciri-ciri sikap angkuh dan sombong. Yang pertama adalah memalingkan mukamu dari manusia. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Nah teman-teman, demikian tadi kisah tentang Luqman Al-Hakim. Semoga kita semua bisa meneladani apa yang menjadi nasihat dari Luqman Al-Hakim serta akhlak yang tercermin dari seorang Luqman Al-Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.